setengah in, bukan untuk sistem filtrasi kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Tosen ya. Lagi-lagi membahas konstruksi kolam koi. Nah, ini kita mobil khusus bahas kolam koi, pembuatan kolam koi yang areanya kayak akan sumber air memang. Jadi bikin kolam koi itu rembes keluar biasa, rembes ke dalam ini lebih bikin deg-degan. Biasanya kalau bocor ke dalam kan deg-degan ya. Nah ini cukup menantang pembuatan kolam koi yang bocornya ke dalam seperti ini ya. Seperti yang ada di depan kita ini. Perlu kita tunjukkan itu yang depan itu sudah dibata. Ya, ini sekeliling sudah dibata. Itu bukan konstruksi utama, tapi itu adalah bekasting luar. Jadi sebelumnya tanah, terus bekasting luarnya adalah bata. Termasuk ini keliling semua sudah bata. Ini juga sudah kita bata ya. Ini pot untuk tanaman. Nah, to the point aja. Ini posisi sudah pemipaan. Nah, di sini kemarin di belakangnya bata ini, galian 70 cm itu udah keluar air dengan beberapa titik yang terus menetes merembes gitu ya. Memang sumber air di sini luar biasa. Galian 70 cm aja udah keluar air. Nah, yang masih kelihatan ini cukup kelihatan sekali nih. Ini juga udah bekasting bata ya untuk pot. Ini untuk pot tanaman nih. Masih ada tanaman apa namanya, pohon mangga yang nggak boleh ditebang. Nah, ini kelihatan sekali nih. Tuh, itu sudah keluarnya ada bata, udah beton, rembesannya masih kelihatan. Nih, airnya masih terus ngalir. Tuh, kelihatan lagi di sini nih di bawah nih. Nah, tuh, gemblinding. Nih, tangan saya mana nggak kelihatan? Oh ini nah, tangan saya di sini. Ini gemblinding sekali nih. Kalau orang Jawa bilang gemblinding banyune. Nah, tipsnya apa? Tipsnya satu, tentu kita buat kubangan. Ini kebetulan nanti kita mau pakai untuk lubang untuk chamber backwash di area sini. Nah, satu, bikin kubangan yang posisinya lebih dalam daripada permukaan yang lain. Ini kita pasang pompa submersible supaya kalau ini nanti penuh buang otomatis. Oke ya. Satu, bikin kubangan yang posisinya lebih dalam, dan ini nanti kita finishing terakhir. Dan kedua adalah bikin tali-tali air nih tali-tali air yang seperti ini nih. Ini kita buatkan jalur-jalur air supaya masuk ke area kubangan tadi. Sampai sana seluruh pinggir-pinggirnya itu ada tali air. Nah, termasuk semuanya ini air-air ini kita alirkan ke elevasi terendah yang ada di chamber sini nih, chamber ini. Oke, itu satu, kedua ya. Satunya bikin kubangan, keduanya bikin tali air. Nah, ketiganya juga tentu dari sisi konstruksi ya. Ini untuk bawahnya ini kan posisi sudah pemipaan hari ini, mudah-mudahan kita bisa ngecor. Ini di bawahnya ini, di bawahnya beton ini. Pertama, lapis pertama adalah kita pakai plastik. Kedua, lantai kerja setebal 5 cm. Susun pemipaan ini. Nah, ini udah kita beton separuh kemarin. Pembesian hari ini nanti beton lagi. Jadi tanah, terus plastiknya yang masih kelihatan. Kemarin kita pakai plastik beton yang warna hijau itu ya. Kalau yang di sini plastik PE nih, plastik PE ya. Terus lantai kerja, kalau di bawah lantai kerja 5 cm pakai beton juga. Kalau yang ini kan bekasting luarnya pakai bata ya. Nah, terus beton separuh kemarin ini kita pembesian nanti ini belum dua ya, double, nanti pembesiannya double seperti yang di dinding ini juga double. Nah, nanti baru di beton ulang gitu. Nah, yang tips berapa, 3 atau 4 tadi ya, tips berikutnya ini adalah ini, kita nggak usah bahas pemipaan bottom drain, skimmer, nanti next kita bahas kalau udah ini aja, hitung flow dan lain-lain. Ini ada pipa-pipa setengah in yang kita T. Ini untuk apa? Nah, itu kita T semua. Ini untuk
bikin jalur air juga. Nanti posisi sudah di beton, supaya airnya tetap keluar itu ada jalurnya sendiri. Jadi pipa-pipa setengah ini nih kita garis untuk jalur air, untuk tali air ya, bahasanya untuk tali air. Tuh, ujungnya di situ adalah untuk mengakomodir air yang masih terus merembes. Dan nah ini kan, nih batanya aja masih kelihatan tuh, ngocor air terus. Karena memang sumber air di sini keren banget sih. Ini kebetulan di rumah saya sendiri bikin kolam untuk rumah sendiri. Nah, jadi nanti posisi sudah di beton juga, kita tetap fasilitasi air-air itu untuk terbuang ke chamber sini tadi ya. Baru nanti chamber ini dipikirkan belakangan untuk gimana finishingnya. Begitu kira-kira. Jadi tipsnya untuk kolam yang bocor ke dalam itu lebih deg-degan daripada bocor keluar. Kalau bocor keluar lebih mudah mengatasinya. Bocor ke dalam ini harus dari awal diantisipasi seperti ini, karena nambalnya susah. Kalau sudah konstruksi jadi itu nambalnya lebih susah. Gimana ya, gini, kalau bocor keluar kan bisa dicari bocornya di mana, terus air dikeringin. Dari sisi luar dinding itu nggak ada air gitu. Jadi posisi kita untuk nambalnya itu posisi kering. Lah kalau bocor dari luar itu kan air nggak bisa kita bendung seperti ini misalnya. Kita kalau mau bendung harus dari sana kan, airnya di mana? Sumbernya banyak sekali. Bahkan seluruh dinding ini keliling sumber air semua. Ini kalau nggak kita pasangin submersible pump sebelum kita beton ini ya, setiap pagi gini air itu setinggi minus 50 kok. Minus 50 itu udah posisi air, dan everyday seperti itu. Luar biasa memang air di sini. Selain kualitas air sumbernya bagus, juga melimpah memang. Nah, gitu ya kira-kira. Jadi ini nanti di sini area chamber, tapi nanti kita bahas tersendiri aja gimana sih sistem kerjanya. Ini kan banyak sekali pipa-pipa setengah in. Ini tujuannya bukan untuk sistem filtrasi kolam, sistem kerja kolam, bukan. Ini pipa setengah in nih. Pipa setengah ini adalah untuk tali air ya. Kita garis-garis semua, pipanya kita garis-garis semua nih, supaya nanti air itu ngalirnya ke sini semua, ke situ, dan tersalurkan ke sana. Jadi ini malah sistemnya mirip dengan under gravel. Kalau under gravel itu kan pakai pipa-pipa setengah in atau 3/4 yang digaris-garis, terus ditumpukin pasir malang supaya kotoran itu, dan di sana di ujung ada pompa gitu ya. Kotoran itu ketarik ke bawah, disimpan oleh batu atau pasir malang tadi. Nah ini pas banget nih, pompa submersible-nya nyala untuk tuh airnya tuh ngalir terus dari sumber itu, luar biasa memang. Kalau kita zoom aja ya, tuh masih ngalir terus. Ini memang PR extraordinary PR ini. Tuh airnya tuh, air sumbernya masih ngalir terus. Dan ini adalah ujung dari atau muaranya ya, muaranya di sini. Nah ini ujung tali air yang kita bikin keliling. Kita bikin keliling di sini nih. Ini kita bikin tali air semua keliling. Gitu ya. Jadi ringkasnya apa tadi? Ringkasnya adalah tips pertama bikin satu kubangan yang lebih dalam posisinya untuk mengumpulkan air di seluruh area kolam ini. Jadi elevasinya lebih rendah, dan ini nanti di finishing terakhir. Tips keduanya bikin tali air posisi masih di atas beton, yang di luar pipa ya. Bikin tali air untuk semua air dialirkan ke area yang elevasinya paling rendah. Ketiga adalah kekuatan konstruksi sendiri, kualitas beton dan kekuatan konstruksi ya. Untuk alasnya atau lantai, pertama dari tanah itu kita kasih plastik itu lagi-lagi kita bahas, tujuan utamanya adalah untuk kekuatan si beton itu sendiri supaya agregatnya nggak turun ya. Tujuan keduanya memang untuk nahan air juga gitu. Jadi plastik
beton untuk lantai kerja, nyusun pemipaan, ini beton lagi udah, karena ya memang nggak ketahan airnya, kita beton duluan, terus kita pembesian, ini baru satu lapis pembesiannya, hari ini mudah-mudahan ngecor. Nah, tips ketiga, ini bikin tali air untuk nanti antisipasi pas sudah di beton, tetap kita buatkan jalur-jalur air dari pipa setengah in. Pipa setengah in ini penting banget untuk tali air, supaya air yang ngalir ini setengah in ini bukan untuk sistem filtrasi kolamnya, tapi memang kita beton untuk jalur air selama proses konstruksi, dan ini nggak akan diambil nanti ya udah didiemin aja di situ. Oke ya, tips keempatnya itu, dan semoga berhasil ini nanti dengan tetap kekuatan konstruksi yang sempurna dan tidak terganggu, terhalang oleh adanya air yang bocor dari luar. Nah, terlepas dari yang semua sudah kita bahas tadi nih ya, ini view dari atas. Yang kita bahas tadi adalah supaya nggak cerot dalam. Para insinyur sudah datang. Jadi bekasting luar dengan bata ini selalu kita tekankan adalah untuk menjaga kualitas dari beton supaya agregatnya nggak turun ya. Jadi kalau langsung ke tanah, nanti semen dan airnya aja yang diserap sama tanah, tapi tinggal pasir dan splitnya aja, kualitas betonnya tentu akan turun. Jadi untuk menjaga kualitas beton dan tentunya konstruksinya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mahal dong dan lama dong. Yo pasti, sudah pasti mahal dan lama prosesnya. Nah, tapi akan lebih mahal lagi ketika konstruksinya nggak proper. Terus di sini kan atasnya menopang, kolam ini adalah menopang bangunan utama ya. Nah, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya nih ada gempa atau apapun lah yang sifatnya di luar prediksi kita, akhirnya perbaikan dan biayanya akan lebih lagi dibanding sudah diperhitungkan di awal seperti ini. Jadi perbaikan untuk kolam rumah biayanya akan lebih dan tentu memakan waktu yang lebih banyak lagi. Oke, itu ya kira-kira. Terima kasih, nanti kita lanjutkan lagi untuk konten berikutnya gimana supaya nggak delewer airnya nih, nggak cerot dalam. Tentu PR yang terakhir adalah nanti finishing di sini nih, karena posisi endingnya seluruh air kita buang di situ. Yang sudah sih kita memakai, nggak tahu boleh nyebut merek nggak nih, salah satu aditif yang ada banyak di pasaran sih, modelnya dicampur dengan semen dan dikepal-kepal gitu untuk ngatasin air yang terus ngucur. Selama ini sih berhasil. Nah, nanti kita coba yang ini, kolam ini berhasil apa enggak. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk melihat proses pembuatan kolam di Tosin Koi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.